Pemirsa, seorang wartawan media online di Karo, Sumatera Utara tewas bersama dengan istri, anak, dan cucunya dalam peristiwa kebakaran. Berdasarkan penyidikan sementara, rumah korban ternyata sengaja dibakar oleh orang suruhan. Diduga kuat, peristiwa ini dipicu soal pemberitaan korban yang membongkar adanya dugaan praktik perjudian di dekat markas TNI Angkatan Darat. Seperti apa ceritanya? Ikuti liputan tim penyikap tabir. Ada dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini. Ada keterlibatan anggota TNI, prajurit apa sih? Nggak ada. Dalam 3 bulan terakhir, hasil perputaran uang total hampir 170 M. Menjelang pagi, api berkobar dari sebuah rumah di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam sekejap, api membesar hingga meludeskan seluruh bangunan yang terbuat dari kayu. Cukup tragis. Peristiwa kebakaran ini menelan 4 korban jiwa yang terdiri dari pasangan suami istri, anak, dan cucunya yang masih berusia 3 tahun. Belakangan diketahui rumah ini ternyata milik Riko Sempurna Pasaribu, wartawan media online Tribrata TV. Keempat korban masing-masing Riko Sempurna Pasaribu dan istrinya Elprida Boru Ginting. Kemudian Sudi Inveseti Pasaribu yang merupakan anak korban, serta cucu sematawayang Sempurna Pasaribu, Lowin Arlando Situngkir. Keempatnya ditemukan dalam satu kamar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Berdasarkan penyelidikan polisi, akhirnya terungkap kalau kebakaran yang merenggut nyawa Sempurna Pasaribu dan keluarga bukan peristiwa kebakaran murni. Ada orang yang sengaja membakar rumah korban. 3 orang pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Pulang Ginting yang merupakan otak pelaku pembakaran, serta 2 eksekutor lapangan Rudi Apri Sembiring dan Yunus Syah Putra. B ini adalah orang yang menyuruh melakukan membakar rumah. Kemudian B ini adalah orang yang memberi upah kepada kedua eksekutor, dan B ini juga orang yang memberi uang untuk membeli bahan bakar minyak yang kemudian dicampur oleh kedua eksekutor. Berapa Pak dikasih besaran kepada eksekutor? Besaran upah setelah dilakukan pekerjaan oleh 2 eksekutor ini masing-masing mereka mendapat 1 juta rupiah dari B. Lalu, apa motif dari peristiwa pembakaran rumah korban? Apakah terkait berita yang dibuat oleh korban soal adanya praktik perjudian yang beroperasi di dekat markas Batalion 125 Karo? Saat ini polisi terus mendalami terkait dengan motif apa B menyuruh melakukan pembakaran rumah terhadap korban. Kemudian kita juga masih terus coba mendalami apakah hanya karena pemberitaan itu atau adakah hal-hal yang lainnya. Tak puas dengan hasil penyidikan polisi, didampingi kuasa hukumnya, anak korban Riko Sempurna Pasaribu kemudian mendatangi Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspomat di Jakarta. Mereka menilai 3 orang yang telah dijadikan sebagai tersangka ini bukanlah aktor dari pembakaran rumah korban. Berdasarkan fakta-fakta yang kita kumpulkan tim KKJ, saksi-saksi dan bukti-bukti yang telah kita hadirkan juga dalam pembuatan laporan,
di Puspomat itu ada dugaan keterkaitan pihak lain yang juga adanya keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini. Kenapa? Dari runtutan percakapannya, ada percakapan antara si terduga anggota TNI yang kita laporkan ini dengan Pimretnya, tempat dia bekerja, di mana pembicaraan itu meminta di take down pemberitaan yang berulang-ulang kali. Adapun pemberitaan yang disampaikan oleh korbannya adalah adanya praktek judi, lokasi judi yang dimiliki diduga oleh anggota TNI. Sementara itu, tudingan adanya keterlibatan oknum anggota TNI dalam peristiwa pembakaran rumah wartawan di Medan ini dibantah oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Preventif atau seperti apa? Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan dibakar itu sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau Nggak ada. Nggak ada. Oke, makasih. Kita menyayangkan ya sikap Panglima TNI yang menyatakan ini tidak ada keterlibatan TNI. Yang kedua, ini prematur menurut kita, terlalu dini kan. Menurut keterangan Irfan, saat ditemukan posisi seluruh korban berada dalam satu kamar dengan posisi berjajar. Hal inilah yang membuat curiga tim yang melakukan investigasi kasus ini. Karenanya, Irfan berpendapat kalau pelaku lebih dulu menghabisi korban sebelum membakar rumah. Rumah korban ini cuma sekitar 3,5 kali 9 meter. Yang 80%-nya itu berbahan kayu. Kalau logikanya berbahan kayu dengan ada orang dewasa, kalau itu terbakar, pasti dia akan lari dan mencar. Kalau mereka semuanya ada dalam kamar dan meninggalnya itu, bukti yang kita lihat itu ada satu ini, berarti mereka nggak melakukan apa-apa ketika ada kebakaran. Maka kita menduga ini bukan ujuk-ujuk dibakar kematiannya, tapi dugaan kita ini diduga dibunuh di luar. Yang sangat disayangkan tim kuasa hukum, hingga kini kenapa polisi belum juga memastikan motif dari pembunuhan Riko Sempurna Pasaribu dan keluarganya. Ada dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini. Ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau Nggak ada. Nggak ada. Dalam 3 bulan terakhir, hasil perputaran uang total hampir 170 M. Sehari setelah peristiwa pembakaran, Riko Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya dimakamkan di tempat pemakaman umum Salib Karo, Sumatera Utara. Suasana duka terlihat dalam prosesi pemakaman wartawan berita online Tribrata TV dan keluarganya ini. Meski keempat korban telah tenang di alam kubur, namun pihak keluarga masih terus memperjuangkan keadilan atas kematian mereka. Ibu muda ini berinisial EP. Ia merupakan anak pertama Riko Sempurna Pasaribu. Tentu, EP sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Kini, selain kehilangan orang tua dan adiknya, EP juga kehilangan buah hatinya. Ya, cucu korban yang ikut tewas terbakar adalah anak kesayangan EP. Ditemui di sebuah tempat, EP pun menceritakan awal mula ia mendapat kabar kalau rumah orang tuanya terbakar. Pada jam 5:30, teman nelpon ke HP saya karena nggak saya angkat-angkat.
Jam 6-nya teman datang menghampiri ke rumah dan mengasih tahu bahwasanya terjadi kebakaran di rumah mama, kedai mama yang Jalan Rian. Terus kami langsung ke rumah sakit umum karena katanya korban udah dibawa ke rumah sakit umum. Saya tanya ke dokternya, rupanya mereka udah meninggal di tempat, di ruang jenazah dibawa. Kepada tim menyingkap tabir, ibu beranak satu ini pun mengungkapkan dirinya sudah curiga sejak awal kalau peristiwa kebakaran yang merenggut nyawa orang tua, adik, dan anaknya itu tidak wajar. Cerita yang saya dapat, mereka itu di satu tempat tidur berempat. Nggak pernah lah orang itu satu tempat tidur berempat, karena nggak muat gitu kan Kak. Adik terpisah tidurnya. Lagian kok masa kebakaran satu pun nggak ada yang bergerak. Jadi saya berasumsi kayak gitu, terus saya pikir-pikir lagi, nggak mungkin gitu kebakaran murni. Peristiwa pembakaran rumah orang tuanya ini tentu tak akan bisa terlupakan di dalam hidup EP. Apalagi korbannya adalah orang-orang yang sangat dicintainya. Kok tega gitu anak kecil yang nggak tahu apa-apa gitu ikut-ikutan gitu. Misalnya pun bapak saya yang nakal ataupun ada konflik gitu sama orang tersebut gitu, nggak mesti gitu orang yang nggak tahu apa-apa kayak adekku, anakku masih kecil belum nggak tahu apa-apa gitu, masa tega dia gitu untuk menghabisi juga nyawanya gitu. 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Rupanya EP mengenal satu dari 3 tersangka yang bernama Bulang Ginting. Menurutnya, sang ayah tidak pernah ada masalah dengan Bulang Ginting. Tapi kenapa dia tega melakukan hal keji kepada keluarganya? Hubungan bapak sama Bulang gak pernah ada konflik yang serius gitu sampai mengakibatkan terjadinya kayak gini. Terus pemberitaannya juga kan mencolok sekali gitu dengan oknum si HB itu. Dan saya yakin memang belum terungkap semuanya Kak. Menyoal penetapan Bulang Ginting sebagai tersangka sekaligus otak pelaku juga menjadi pertanyaan pihak kuasa hukum EP. Berdasarkan informasi yang kita dapat dari saksi bahwasanya sempat dia ini diingatkan oleh yang B tadi, jangan pulang. Tetapi ternyata kenapa dia jadi tersangkanya? Ini kan jadi pertanyaan besar lagi gitu. Maka ini harus diungkap oleh kepolisian. Kita sangat menyayangkan adalah hari ini motifnya apa gitu. Jangan nanti tiba-tiba motifnya sudah ada saja motif yang kita duga sudah terskenario gitu. Riko Sempurna Pasaribu merupakan sosok kebanggaan bagi anak-anaknya. Bahkan saat masih kecil, EP sempat mengutarakan niatnya untuk mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang jurnalis. Karena aku nengok bapak itu sosoknya orang yang hebat gitu, termasuk orang yang kayak pemberani yang saya lihat waktu dulu masih saya kecil ya kan. Pak, aku pengen lah jadi kayak bapak, jadi wartawan, aku bilang gitu kan. Baru datanglah bapak jawab, jangan, bagusan cari yang lain. Kamu mau jadi pengacara, nggak usah jadi wartawan gitu katanya. Kalau jadi wartawan itu resikonya besar, dia ngomong gitu. Ya, sebuah kekhawatiran sang ayah akhirnya terjawab sekarang. Tewasnya Riko Sempurna Pasaribu dan keluarga menyita perhatian banyak pihak, terutama Dewan Pers. Tentunya kita berharap kasusnya bisa terungkap secara keseluruhan, ada mastermind-nya siapa gitu kan, sehingga menjadi jelas, menjadi gamblang, tidak menjadi kemudian debatable dari banyak persepsi yang muncul di masyarakat. Korban adalah jurnalis, maka Dewan Pers punya tanggung jawab gitu kan, terkait dengan perlindungan jurnalis, melibatkan juga tadi kan ada tim KKJ, teman-teman organisasi wartawan dan lain-lain. Selain judi konvensional, praktik perjudian online juga kini semakin marak. Aparat kepolisian serempak meberanginya. Di segmen berikutnya kami akan mengulas jaringan judi online internasional atau antar negara yang berhasil diringkus oleh tim Cyber Polres Metro Jakarta Barat.
Jaringan judi online yang meretas 855 website milik pemerintah berhasil diringkus aparat Polres Metro Jakarta Barat. Mereka bekerja secara terstruktur yang dikendalikan dari Kamboja. Dalam 3 bulan terakhir, hasil perputaran uang total hampir 170 M. Meski terus diberangus, judi online di Indonesia saat ini masih saja menggurita. Meski banyak korban berjatuhan, baik nyawa maupun materi, namun jenis judi satu ini masih banyak diminati sebagian masyarakat. Pemerintah pun menyatakan perang terhadap praktik-praktik judi online. Puluhan orang ini adalah para pelaku judi online. Mereka diringkus aparat kepolisian Resort Metro Jakarta Barat dalam operasi cyber yang digelar dalam kurun waktu 1 bulan ini. 29 orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan rincian 17 orang berperan sebagai pemain dan 12 orang berperan sebagai telemarketing. Menariknya, dari para tersangka ini, 7 diantaranya merupakan operator judi online jaringan Indonesia Kamboja. Mereka diringkus di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Barat. Dalam aksinya, para operator judi online ini berbagi peran. Dari hasil penyelidikan kami dalam beberapa hari, akhirnya kami menemukan memang benar adanya aktivitas kegiatan perjudian online. Yang mana kegiatan ini akhirnya bisa kita ungkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli ya, pukul 16.30 di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Barat, khususnya di Grogol Petamburan, apartemen New Soho yang ada di wilayah Jakarta Barat. Kemudian dari hasil pengungkapan kami pertama menemukan adanya 6 orang tersangka yang ada di sana. Kemudian dari 6 tersangka tersebut, kita melakukan pengembangan kembali dan kita menemukan ada 1 pelaku tambahan berdasarkan dari hasil keterangan yang telah kita lakukan terhadap 6 orang tersebut. Ya, jadi ada 7 yang kita amankan tersebut. Yang 1 adalah sebagai penanggung jawab, yang mana mereka mengkoordinir dari teman-temannya ada. Kemudian 1 penanggung jawab dan 6 lainnya itu kita kategorikan sama sebagai peretas kegiatan marketing pelaksanaan kegiatan judi online. Dan 1 adalah pemilik rekening yang digunakan untuk melakukan penampungan aktivitas penggunaan judi online tersebut. Yang cukup mencengangkan, selama 3 bulan beroperasi, para pelaku ini telah meretas 855 website milik pemerintah. Dari jumlah tersebut, 500 website yang telah diretas adalah milik sejumlah pemerintah daerah dan 355 lagi website milik sejumlah lembaga pendidikan. Hasil dari praktik perjudian ini, bandar yang bermarkas di Kamboja ini meraup keuntungan hingga ratusan miliar rupiah. Dari pengakuan yang kita periksa, hasil perputaran uang yang kita peroleh dari hasil kalkulasi keseluruhan itu lebih kurang dalam 3 bulan terakhir total hampir 170 M yang masuk ke rekening penampung, dan itu semua aktivitas tersebut kemudian kita gali-gali lagi, kembali lagi ke kegiatan aktivitasnya yang ada di wilayah luar negeri, yaitu di Kamboja. Akibat perbuatannya, kini para pelaku harus berurusan dengan penegak hukum.
Kita terapkan di pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 2 dan atau pasal 303 ya, yang mana ancamannya yang kita tetapkan adalah 10 tahun penjara. Selain di Jakarta Barat, aparat kepolisian di wilayah Bogor, Semarang, dan Bandung juga gencar memerangi judi online. Sejumlah selebgram pun telah dijadikan sebagai tersangka dalam kasus ini.